Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau taruh Tuhan berkat-berkat-Mu atas kami. Engkau taruh dan pimpin hidup kami Tuhan. Engkau taruh rema-Mu atas kami dan pimpin hidup kami untuk kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan ingini dan Tuhan kehendaki terjadi atas hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita lanjutkan bacaan firman Tuhan yang terambil dalam Markus pasal yang ke-1, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Puji nama Tuhan. Saya akan memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu panggilan Tuhan. Di dalam nats ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang memilih murid-muridnya. Siapa murid-murid pertama dari Tuhan Yesus? Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Diceritakan juga bahwa pekerjaan mereka adalah nelayan. Dan di ayat yang ke-17, Tuhan Yesus mau menjadikan mereka bukan lagi sebagai penjala ikan, tetapi sebagai penjala manusia. Perhatikan kata jala. Jala di sini yang dimaksud adalah Injil. Tuhan Yesus ingin memakai mereka untuk membawa kabar yang menyelamatkan semua orang percaya. Di ayat yang ke-18, saat menerima panggilan itu, ternyata mereka ini segera pergi dan mengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nats ini kita belajar bahwa yang pertama, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk memberitakan Injil. Tanpa melihat status pekerjaan seseorang ataupun status pendidikan seseorang, Tuhan bahkan sanggup mengubah seorang nelayan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang bagus bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berani memberitakan Injil. Kalau Tuhan bisa memakai murid-muridnya, maka percayai Tuhan juga bisa memakai kita tanpa melihat siapa, apa, dan bagaimana kita sebenarnya. Kalau Tuhan sudah memanggil seseorang untuk melayani Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi orang itu. Tuhan bahkan sanggup mengubah seorang nelayan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang bagus bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berani memberitakan Injil. Ketika kesempatan untuk melayani Tuhan datang, tangkap kesempatan itu untuk kita benar-benar bisa melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang harus kita kerjakan, yaitu memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan bagi setiap orang atau siapapun yang kita temui, supaya kita bisa membawa mereka untuk juga menerima keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, itu tidak melihat apa latar belakang kita. Tetapi apapun dan siapapun kita, kalau Tuhan kehendaki kita untuk melayani Dia, maka itu pasti akan terjadi. Entah
bagaimanapun caranya Tuhan kalau sudah memanggil seseorang, Tuhan akan menuntun orang ini masuk berjalan kepada jalan-jalannya untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua yang kita bisa pelajari dari nats ini adalah responi dengan baik panggilan Tuhan. Sehebat apapun latar belakang keluarga kita, sehebat apapun latar belakang pendidikan kita, kalau kita tidak merespon dengan serius panggilan Tuhan, maka sampai kapanpun kita akan melewatkan kesempatan yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Respon dan kerelaan, serta mau komitmen untuk melakukan perintah Tuhan. Itu yang dibutuhkan setiap orang percaya untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita juga bisa melihat bahwa status pendidikan, status pekerjaan, status keluarga bukan halangan seseorang untuk tidak melayani Tuhan. Sebagai orang percaya, mari responi panggilan Tuhan untuk melayani. Jangan lagi berpikir, saya tidak mampu, saya tidak berpengalaman dalam melayani Tuhan. Tuhan bisa pakai apapun yang ada di dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Mungkin Tuhan bisa pakai kita untuk kita terus berdoa, bersyafaat untuk orang lain. Tuhan juga bisa pakai kita untuk menguatkan orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Tuhan juga bisa pakai harta benda kita untuk melayani Dia. Hanya saja tinggal kita ini mau merespon atau tidak panggilan Tuhan. Kalaupun mungkin ada di antara kita yang sempat berpikir, rasanya saya tidak layak untuk melayani. Jangan pernah mundur, tapi justru berusahalah untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya katakan tadi, siapa saja bisa melayani Tuhan tanpa melihat status dan kedudukan, asalkan orang itu mau merespon panggilannya Tuhan. Dan yang membuat saya merasa kebaikan Tuhan yang luar biasa ketika saya melihat latar belakang dari murid-murid Tuhan Yesus. Orang yang benar-benar mau merespon panggilan Tuhan. Tuhan akan terus bawa orang itu untuk naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun status orang itu, asalkan dia benar-benar mau merespon, mau terbuka untuk melayani Tuhan, Tuhan bisa angkat orang itu. Mungkin pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus yang pertama ini ketika dipanggil, siapa sih mereka? Mungkin orang memandang mereka sebelah mata, tetapi yang luar biasa, mereka mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Tuhan. Yaitu mereka dipilih dan diangkat untuk menjadi murid-muridnya. Orang sekalipun dia berstatus rendah, sekalipun dia tidak memiliki pendidikan yang baik, ketika orang itu benar-benar tulus mau melayani Tuhan dan merespon dengan baik, Tuhan bisa angkat orang itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita menolak setiap panggilan Tuhan. Kerjakan panggilan Tuhan itu, karena itu adalah bagian kita, yaitu memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Jangan berhenti hanya karena latar belakang, jangan berhenti hanya karena pendidikan, tetapi terus fokus, terus maju, karena percaya satu hal, ketika Tuhan memanggil orang untuk melayani Dia, maka Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi orang ini untuk melayani Tuhan. Apapun keadaannya, Tuhan pasti buka jalan buat orang ini. Orang yang benar-benar mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, merespon dengan baik panggilan Tuhan, Tuhan akan mengaruniai orang ini dengan banyak talenta, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki terjadi atas orang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tetap bersuka cita, kita bisa melayani Tuhan, apapun latar belakang kita. Entah kita sekolah Alkitab atau tidak, banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya ucapkan selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, sungguh suatu kehormatan bagi kami ketika Tuhan izinkan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Kami percaya ketika Engkau memanggil seseorang, Engkau tidak melihat apa status kami, apa kedudukan kami, bagaimana pendidikan dan latar belakang kami. Tetapi Engkau melihat hati yang mau merespon setiap panggilan-Mu.
Mari Tuhan, setiap orang-orang yang rindu untuk melayani Engkau, Engkau akan sediakan pelayanan terbaik untuk mereka, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan terus melimpah-limpahkan kasih karunia dan anugerah-Mu atas kami, terus melimpah-limpahkan kesempatan bagi kami untuk melayani Engkau. Kami tahu Tuhan, dan kami sangat percaya ketika Tuhan izinkan sampai saat ini kami masih bisa menikmati nafas hidup. Kami percaya itu artinya kami masih harus melakukan semua pekerjaan-pekerjaan-Mu yang belum selesai di bumi ini Tuhan. Mampukan kami untuk melayani Engkau Tuhan, karena kami percaya ketika kami mengambil komitmen dan membuka hati kami, merespon dengan baik panggilan-Mu, Engkau akan memperlengkapi kami. Sekalipun secara manusia kami banyak kekurangan dan keterbatasan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye.